Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ, 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang tepat. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga penguatan Injil suci ini dosa-dosa kami dihapuskan. Suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu Prapaskah yang pertama bagi kita, dan kita diingatkan tentang cobaan, godaan yang dialami oleh Yesus. Mau mengingatkan pada kita, perjalanan Prapaskah kita ini akan banyak sekali cobaan dan godaan. Berbicara tentang cobaan dan godaan, saya menjadi teringat dengan sebuah katekese yang disampaikan oleh Paus Fransiskus mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Paus Fransiskus dalam salah satu kesempatan menyampaikan katekese, silahkan dibuka di
Vatikan.va, ya ada pilihan bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, silahkan mana yang lebih nyaman dibaca. Bahasa Indonesia belum ada. Ya, dalam kesempatan katekese Paus Fransiskus tentang kebajikan atau keutamaan dengan tema waktu itu memilah yang baik, ada sebuah ungkapan Paus Fransiskus yang begitu pas dengan bacaan Injil yang kita dengarkan. Paus Fransiskus mengatakan seperti ini. Anakku, biasa Paus Fransiskus memanggil kita, saudara-saudari, anakku yang terkasih, jangan berdialog dengan iblis. Ya. Kalau kita lihat tadi bacaan Injil, Yesus nggak berdialog dengan iblis. Berbeda dengan Kejadian 1 ketika Hawa digoda oleh ular, Hawa berdialog. Oh, bukannya Tuhan menyuruh kami boleh makan semua kecuali pohon ini. Itu kan sudah berdialog. Jangan berdialog dengan iblis. Saat kita membuka dialog, dialog itu dari bahasa Yunani. Dia dan logos. Dia itu bukan dia ya. Oh ya. Dia itu artinya melalui. Dan logos itu artinya firman, sabda, kata-kata. Melalui kata-kata. Saat kita membuka dialog, membiarkan kata-kata si iblis melalui diri kita, maka saat itu juga kita sudah saat itu juga kita kalah, walaupun kita belum berbuat jahat. Ketika kita berdialog dengan godaan si iblis, saat itu juga kita sudah kalah walaupun kita belum berbuat jahat. Walaupun kita belum berbuat dosa. Pernah nonton film horor? Saya senang hobi nonton film, tetapi karena masa prapaskah ya dikurangi sedikit. Ya. Kalau biasanya 3 film jadi 2 film, oh jangan dong. Dikurangi pokoknya. Film horor itu tahu dia bahwa ke bawah itu seram dan bisa dilakukan besok. Tetapi penasaran, akhirnya dia turun ke bawah, jadilah film horor itu jadi panjang ya, jadi 2 jam. Cobalah dia pakai akal sehatnya, sudah tahu menakutkan, sudahlah pergilah. Film itu pasti akan selesai. Itu logika film horor. Maka begitu juga dengan cobaan dan godaan si iblis, Satan. Satan itu dalam bahasa Yunani artinya penggoda. Ya. Maka banyak itu. Penggoda itu banyak bentuknya, bukan hanya iblis, bisa gadget, bisa apa lagi? Judi, bisa hiburan-hiburan. Itu Satan. Satan itu artinya penggoda. Dan saat kita berdialog dengan penggoda itu, mungkin nggak apa-apa lah ini. Mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin nggak apa-apa. Kita berdialog, kita itu sudah kalah walaupun kita belum berbuat dosa. Maka suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, mari kita tiru Yesus. Dan bisa seperti Yesus kalau kita memang menerima Roh Kudus. Kita semua sudah dibaptis? Sudah. Tadi dikatakan Yesus setelah dari Sungai Yordan, artinya setelah dibaptis, dibawa ke padang gurun. Dan selama di padang gurun 40 hari ia berpuasa, ia digoda si iblis. Dan sampai pada saatnya ia lapar, disitulah kita paling rentan. Maka kalau sudah soal perut itu nanti godaannya paling besar. Kita bisa meninggalkan iman, bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan banyak hal. Ya,
Biasanya awalnya dari perut. Maka dengan penuh Roh Kudus, Yesus tidak mau berdialog dengan iblis. Walaupun iblis menawarkan apapun, Yesus berkata, tidak, walaupun tidaknya itu bukan tidak, tetapi tidaknya itu menggunakan sabda Allah. Maka kalau kita ada godaan, kita berkata tidak dari kemampuan kita sendiri saja, pasti kita tidak akan bisa menolak. Tetapi ketika tidak kita dikuatkan oleh sabda Allah yang kita dengar dan kita baca, yakinlah bisa seperti Tuhan Yesus, Tuhan kita. Kepada iblis hanya ada satu ucapan, tidak. Jangan ditimbang-timbang. Karena ketika kita mulai menimbang-nimbang, kita sudah kalah walaupun belum berbuat dosa. Nggak apa-apa lah ya paling ini. Dan tawaran iblis itu bisa sangat biblis, ya. Lihat ketika tawaran yang ketiga, karena ia dijawab dengan sabda Tuhan, iblis menggunakan salah satu ayat dari Mazmur. Ada tertulis tentang kamu, lompat saja, maka ia yang maha tinggi akan mengutus malaikatnya. Dia akan menatang kamu sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Maka godaan cobaan yang kita alami bisa jadi melalui sesuatu yang sangat rohani. Maka kalau kita tidak sungguh hati-hati, kita bisa terjatuh. Para suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih. Dalam Injil Lukas, Yesus 40 hari berada di padang gurun melawan cobaan. Bukan melawan, mengatakan tidak pada cobaan. Dan cobaan terbesar yang akan kita hadapi adalah 3 hal ini. Yang pertama, soal kebutuhan perut, makan. Yang kedua, soal kekayaan. Dan yang ketiga, tentang tahta atau popularitas. Kalau ada godaan, apa yang harus dilakukan? Katakan tidak. Jangan ditawar-tawar. Ketika kita coba tawar-tawar, kita sudah kalah walaupun kita belum berbuat dosa. Dan tidaknya kita itu harus diteguhkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa meneguhkannya dengan firman Tuhan kalau kita tidak berdoa dan tidak membaca sabdanya? Yesus mengatakan tidaknya dengan firman Bapanya. Ia berdialog dengan Bapanya. Yang pertama, tidak yang pertamanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Tuhan. Tidak yang keduanya, bukan tidak tidak, tetapi tidak yang keduanya adalah engkau harus menyembah Allah. Karena hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Lalu tidak yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kata tidak tetapi diteguhkan oleh sabda Tuhan, dayanya begitu luar biasa. Suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, hidup kita di dunia ini sama seperti 40 hari di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Sama dengan dalam bacaan pertama, 40 tahun bangsa Israel dalam perjalanan di gurun menuju tanah terjanji. Maka dari itulah kita yang masih hidup disebut sebagai gereja yang berziarah. Dan dalam tahun yang berahmat ini kita disebut sebagai peziarah pengharapan. Di mana kita berziarah dengan mata kita tertuju kepada Allah. Dan pastilah
dalam peziarahan kita akan selalu ada godaan, akan selalu ada derita. Tetapi ingat juga pengalaman bangsa Israel. Akan juga selalu ada mukjizat. Syaratnya kalau kita berziarah dalam pengharapan. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Waduh, kemarin saya nonton film Conclave dan salah satu tokohnya itu Lawrence mengatakan, kalau kita hidup dalam kepastian, ya sudah, kita tidak akan beriman, kita tidak akan berharap, dan celakanya kita tidak akan berdoa. Ya karena sudah pasti, 1 tahun lagi toko saya omsetnya segini, udah pasti. Nggak akan berdoa, nggak akan berharap. Tapi karena di dalam ketidakpastian itulah kita berpegang, berharap pada Allah. Maka mari dalam peziarahan ini, meskipun dalam godaan apapun, selalulah ingat akan kemurahan hati Allah. Hidup sadar bahwa semua dari Allah, maka sama seperti bangsa Israel dalam peziarahannya, kupersembahkan semua yang terbaik yang ada padaku juga kepada Allah. Persembahan yang kita berikan di gereja ini, jangan kita hitung-hitung, tetapi hayati sebagai Allah sudah memberiku berkat, inilah persembahanku yang tidak seberapa ini, ya Tuhan. Dan yang terakhir, ziarah kita ini yang penuh godaan dan tantangan ini, ingat, bukan untuk selamanya. Dalam bacaan kedua, Paulus meneguhkan, peziarahan kita ditemani oleh firman, sabda yang begitu dekat dengan hati dan mulut kita. Barang siapa hatinya percaya dan mulutnya mengakui dalam peziarahan ini, Yesus adalah Tuhan, ia akan memperoleh keselamatan. Percayalah dan gunakanlah sabda yang dekat di hati dan di mulutmu itu untuk mengatakan tidak pada iblis. Jangan memberikan ruang dialog kepada iblis. Karena ketika kita membuka ruang dialog dengan iblis, kita sudah kalah walaupun kita belum berbuat dosa. Semoga Tuhan memberkati kita.